Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Yang pertama-tama, video ini merupakan tugas besar mata kuliah agama Islam yang diberikan. Perkenalkan sebelumnya, nama saya Abian Putrawardana dengan NIM 10803253003 dari program studi teknik komputer angkatan tahun 2025. Video ini bertemakan makna toleransi dalam kehidupan beragama, khususnya kehidupan saya sebagai muslim dan teman-teman dalam kehidupan sehari-hari. Untuk tujuan video pembelajaran kali ini yaitu adalah mendidik mengenai pemahaman teori atau konsep Islam yang aplikatif. Dalam artian, tema besar pada pagi hari ini yaitu adalah makna toleransi dalam kehidupan beragama dapat diaplikasikan kita sebagai pribadi muslim maupun muslimah dalam kehidupan sehari-hari, baik di dunia perkuliahan maupun di dunia sosial dalam bermasyarakat. Yang pertama kita cari tahu dulu mengenai makna toleransi. Pengertian toleransi yaitu secara garis besar adalah menghormati, menghargai dalam kehidupan sehari-hari bagi siapapun, bukan hanya kepada muslim ataupun muslimah, bukan hanya kepada teman-teman yang emang sudah, tapi juga kepada semua orang dalam kehidupan sehari-hari. Dalam artian, secara pengaplikasian toleransi, kita bisa katakan kita dapat bertoleransi kepada siapapun, baik teman-teman kita yang mungkin beragama non-muslim, maupun dari bapak, ibu, guru, bapak ibu dosen yang beda keyakinan dengan kita dapat secara aplikatif menerapkan konsep toleransi secara garis besar dalam kehidupan sehari-hari. Secara landasan teori, kita dalam Islam diajarkan setiap orang bahwasannya bebas untuk memilih agama. Dalam artian tidak ada paksaan dalam beragama, tidak ada kekhususan, setiap orang wajib memeluk agama Islam. Bahkan bisa dikatakan dalam dunia global saat ini, tidak semuanya atau tidak sebagian besar makhluk di dunia, khususnya manusia itu beragama Islam. Jadi ada beberapa dalil yang ada jadi ada beberapa dalil yang melandasi teori Islam dalam kebebasan memilih agama. Salah satunya adalah Quran Surah Al-Baqarah ayat 256 yang bunyinya La ikraha fiddin qad tabayyana ar-rusydu minal ghayyi faman yakfur bit-taghuti wa yu'min billahi faqad istamsaka bil urwatil wuthqa la fisama laha wallahu sami'un alim, yang artinya tidak ada paksaan untuk memasuki agama Islam. Sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat, karena itu barang siapa yang ingkar terhadap Tagut dan beriman kepada Allah, maka sesungguhnya ia telah berpegang kepada buhul tali yang amat kuat dan tidak akan putus. Dan Allah maha mendengar lagi maha mengetahui. Dari dalil ini kita bisa belajar bahwasanya Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 253, tidak ada satupun paksaan untuk memasuki agama Islam. Sesungguhnya jalan yang benar, sesungguhnya telah jelas mana jalan yang benar dan mana jalan yang sesat. Karena barang siapa ingkar terhadap Tagut dan beriman pada Allah, ia berpegang teguh pada buhul tali yang amat kuat, dan Allah maha mendengar lagi maha mengetahui. Jadi sudah ditegaskan dalam Al-Quran bahwasanya tidak ada satupun paksaan dalam agama Islam untuk beragama memeluk agama, khususnya agama-agama lain selain Islam. Dan sebenarnya dalam kehidupan sehari-hari secara aplikatif kita bisa manfaatkan dalil-dalil ini, kita bisa aplikasikan. Selain itu juga kita harus mengenal konsep yaitu adalah menghargai tanpa mencampur adukan. Jadi ada beberapa batasan ketika kita bertoleransi kepada masyarakat, bertoleransi kepada teman-teman yang sebenarnya tidak seiman dengan kita. Yaitu kita tetap harus bisa menghargai, menghormati, tapi tidak ada namanya mencampur adukan dalam urusan beragama. Allah berfirman dalam surat Al-Kafirun ayat 6, lakum dinukum waliyadin, yang artinya untukmu agamamu dan untukkulah agamaku. Dalam pengaplikasian sehari-hari, kita mungkin dibolehkan untuk bersosialisasi dan bermasyarakat kepada teman-teman yang non-muslim atau yang berbeda keyakinan dengan kita. Namun dengan tegas Allah katakan bahwasanya ketika kita udah berbicara mengenai ibadah, berbicara mengenai akidah, kita harus bisa fokus kepada agama kita masing-masing. Untukmu agamamu dan untukkulah agamaku. Tidak ada yang boleh dicampur adukan antara agama Islam atau agama lain. Jadi dalam kehidupan sehari-hari kita boleh bersosial, tapi secara urusan iman
urusan agama kita harus bisa fokus kepada pribadi kita masing-masing. Untukku agamamu dan untukkulah agamaku. Secara landasan interaksi sosial, kita ada kewajiban untuk saling mengenal terhadap sesama. Dalam artian kita tidak hanya mengenal dengan teman ataupun keluarga seiman kita, tapi kita juga bisa mengenal teman-teman yang ada mungkin di belahan negara luar sana. Allah berfirman dalam Quran surah Al-Hujurat ayat 13 yang bunyinya ya ayuhan nasu inna khalaqnakum min dzakari wa unsa waj'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu in akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir, yang artinya hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi kamu, di sisi Allah, ialah orang yang paling takwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenal. Yang mana secara garis besar kita bisa ambil kesimpulan dari Quran surah Al-Hujurat ayat 13 bahwasanya kita telah diciptakan oleh Allah sedemikian rupa dengan jenis kelamin laki-laki dan perempuan. Allah telah menjadikan kita berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, dan kewajiban kita adalah untuk saling mengenal dan berbagi ilmu. Dalam artian kita ada kewajiban untuk bisa saling mengenal terhadap orang lain di luar sana. Tidak hanya kita kenalan dengan teman-teman yang sekiranya hanya seiman dengan kita, katakanlah agama Islam, tapi juga kita diwajibkan untuk bisa mengenal kepada semua masyarakat, bersosial dan tidak membeda-bedakan kasta sosial tertentu. Jadi ada kewajiban dalam Quran surat Al-Hujurat ini bahwasanya kita wajib bisa ramah dan mengenal satu sama lain. Dan itu dia tadi merupakan beberapa landasan dasar berpikir kenapa kita bisa, pertama kita harus mengaplikasikan makna toleransi dalam kehidupan sehari-hari. Ada 3 dalil utama yang kita bahas pada video kali ini, yaitu adalah Quran Surah Al-Baqarah ayat 256 yang mana menjelaskan bahwa tidak ada satupun paksaan untuk beragama Islam dan tidak boleh mencampur adukan. Itu dijelaskan dalam Quran Surat Al-Kafir ayat 6, dan dalam Quran Surat Al-Hujurat ayat 13 kita dikenalkan bahwasanya kita ada kewajiban untuk saling mengenal satu sama lain. Mungkin cukup sekian video pembelajaran atau materi yang dapat saya sampaikan. Ini merupakan hasil belajar saya mengenai pengaplikasian makna toleransi dalam kehidupan saya sehari-hari sebagai mahasiswa Telkom University Surabaya. Dan kita ucapkan alhamdulillahirrahmanirrahim, segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam yang telah memberikan kita selalu kesehatan, keselamatan serta kelimpahan rezeki sampai kita ada saat ini. Dan kebetulan saya saat ini sedang berada di Masjid Al-Khobar di Telkom University Surabaya untuk menyelesaikan tugas mata kuliah tugas besar agama. Mungkin cukup sekian, terima kasih yang dapat saya sampaikan. Semoga ini jadi pembelajaran kita semuanya, dan harapannya makna toleransi tetap bisa kita unggulkan, tetap bisa kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Sekian dari saya Bin Ketawadina dengan NIM 1803253253003 dari program studi teknik komputer Telkom Universitas Surabaya angkatan tahun 2025. Mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.